hari ini lamunanku menjadi luka yang menuai lisan air mata zaman. Aku tidak mampu mencerna setiap kenyataan yang disaksikan oleh mata dan hati. Ketika wanitaku saat ini sudah tak anggun lagi dalam indahnya. Bagaimana tidak? Hari-hari menjadi detik yang berdarah. Wanitaku tak lagi enggan membagikan lekuknya kepada berpasang-pasang mata yang menikmati indahnya. Keindahan yang seharusnya ia rawat di balik bilik tirai, tetapi mengapa ia menebarnya dengan cukup berani tanpa helai penutup pun? Wanitaku, kau tercipta cinta dengan beribu-ribu kesejukan. Setiap wanita berakal sehat memiliki rasa malu dan taat kepada Sang Pencipta. Aku sangat sedih bila engkau menampakkan dirimu tanpa akal yang mengasihi hatimu. Pakaianmu adalah duri dalam eloknya mawarmu, duri yang akan melindungi rodamu, sehingga tak ada satu orang pun yang mudah menikmati indahmu. Kita berumahkan Islam. Kita memiliki leluhur dalam sejarah Islam. Tidakkah kamu tahu tentang cerita wanita penghuni syurga, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang menangis terseduh-seduh ketika ia melihat jenazah yang melewatinya dalam keadaan terbungkus kain kafan yang rapat. Apakah kau tahu putri kesayangan Rasulullah itu menangis terseduh-seduh karena ia merasa malu bila ia meninggal dibungkuskan kepadanya kain kafan dengan rapat. Merasa khawatir orang-orang yang mengiring jenazahnya akan melihat lekuk-lekuk tubuhnya. Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Mengapa kau asik mengabaikan norma-norma Islam dengan mengimpor moral budaya Barat? Apakah engkau masih tidak mampu berpikir bahwa kita akan tetap maju dengan budaya kita sendiri? Kebebasan yang kau cari hanyalah duka yang berkepanjangan. Jangan sampai engkau terkutuk dan hanya menjadi sekadar memuas nafsu belaka. Bila kau terlena dengan anggapan cantik adalah terbuka, wanitaku, aurat adalah permata bagi diri yang berharap untuk dilindungi, bukan untuk dijajani kepada khalayak. Lihatlah rumahmu. Ia nampak begitu elok dengan malunya. Kita lahir dari satu pijakan tanah yang di dalamnya tertanamkan kebudayaan yang sangat menawan.
perhatikanlah kain rimpu leluhurmu. Tidakkah ia terlihat anggun dan mengalahkan kecantikan yang kau sanjung di luar rumahmu? Rimpu merupakan alat pelindung yang dititipkan ibu kehidupan kita. Oke, beri tepukan yang meriah untuk Adinda Vista Oda Putri dari SMA Negeri 1 Sape. Luar biasa sekali. Oke, bisa langsung turun dan hati-hati. Baik, kita panggil peserta dari ini dari Kecamatan Bolo. Kita panggil peserta kelima, Adinda Susi Susilawati dari SMK Negeri 1 Bolo. Ini sampai di sini. Wah, jadi bodoh. Ya, main. Kisah Tambora oleh Elo Madisa. Tinggi menjulang, berdiri gagah laksana sang raja. Hijau menghampar sepadang savana. Lalu dibalut oleh selimut biru membentang dari Laut Jawa hingga Samudra Hindia. Telah sekian masa engkau membisu, berdiri gagah di atas tanah intan bulaing. Entah sebab apa, tiba-tiba engkau murka, berteriak, memuntahkan hampir 2/3 laharmu. Hingga langit seantero Eropa gulita. Elizabeth, Louis XVIII, bahkan pencuri Andalusia, Ferdinand VII meradang. Eropa pun tak lagi mengenal musim semi. Dunia gulita kala itu. Tetapi di ujung timur tanah intan bulaing, rumah Mentau dan Sigi tak bergeming. Ia melindungi Doula Bodana hingga tanah ini kembali berjaya, bergelora selayaknya Tambora yang telah membungkam Eropa.
Beri tepukan yang meriah untuk Ananda Susi Susilawati dari SMK Negeri 1 Lambu. Belo, banyak maaf sebelumnya. Bolo. Maaf Adia. Iya. Oke, bolo. Baik, kita melanjutkan dari ke peserta selanjutnya. Adinda Silviana Putri dari SMA Negeri 2 Sape. Kepadanya dipersilakan. Danam Bojo, Danam Bari, karya N. Marimo. Danam Bojo, Danam Bari, Danam Bojo, tanah keram. Tiap inci tanah keramat dijaga para penunggu. Harimau yang menginjak Danam Bari akan berubah menjadi domba. Danam Bojo, tanah bertuah, seluruh penghuninya berdarah kesatria, jagoan dan kesatria di tanah keramat. Lugu-lugu dan sederhana. Tanah Bima, tanah tua, orang-orang yang berniat busuk pasti celaka. Di Danam Bari, segala yang tersembunyi akan terkuak lewat isyarat air, angin, dan api. Penipu, pengkhianat, pecundang, pembohong, dan koruptor pasti merana. Danam Bojo berselendang akhlak, berkerudung kebaikan, seperti wanita agung yang terlindung rimpu dan kain jilbab. Manusianya menghargai keringat, senang bekerja keras dan rendah hati, seperti para lelakinya yang tak mudah menyerah. Danam Bari bernafaskan akhlak, bernadi moral, udara, air, dan apinya milik kebaikan, menolak kekotoran dan niat buruk, darah kotor para penjahat, arwah para pengkhianat tak diterima tanah ini. Danam Bojo, Danam Bari, Danam Bojo, tanah keramat, Danam Bojo, tanah tua, Danam Bojo, tanah bertuah. Danam Bojo, Danam Bari,
Danam bojo, danam bari, danam bojo, danam bari. Danam bojo tanah tua, danam bojo tanah pertua. Oke, penampilan yang luar biasa sekali dari Ananda Silviana Putri dari SMA Negeri 2 Sape. Beri tepukan yang meriah. Kita melanjutkan peserta selanjutnya, yaitu Ananda Nurlinda dari SMK Negeri 1 Bolo. Malu aku oleh Elo Madisa. Mereka sinis, berisik, menghujaniku dengan sejuta cemoohan, terbahak lalu melecehkan lantaran logatku yang katanya amat kebimbangan. Lalu hatiku berbisik, malu aku menjadi orang Bima. Hei, tidakkah kau tahu bagaimana kisah Dana Membari ini? Mulai dari kisah Tambora hingga perkasanya Sang Bima. Lantas mengapa kau malu menjadi orang Bima? Lupakah engkau bagaimana jayanya tanah ini hingga ia berjuluk Serambi Madinah? Di tanah ini perawanan jelita membalut dirinya dengan rimpu. Tutuanan jejaka membentengi dirinya dengan maja labor dahu. Pemimpinnya berperisaikan gusu waru. Dan para bocah berlarian sambil mendendangkan senandung Al-Quran. Lalu mengapa kau malu menjadi orang Bima? Tidakkah cukup bahwa negeri ini pernah melegenda hingga Jawa, Aceh, bahkan Istanbul? Oke, beri tepukan yang meriah untuk Adinda Nurlinda dari SMK Negeri 1 Bolo. Kita bisa lanjut ke peserta selanjutnya, masih dengan dari SMK Negeri 1 Bolo. Kita panggil Ananda Hasnida dari SMK Negeri 1 Bolo. Kepadanya dipersilakan.
Sambori bermata di atas awan oleh Nurzira Aksara. Di puncak sunyi di atas awan, Sambori bersinar bagai permata. Terhampar lembut di langit yang cerah, menyelam kisah di setiap langkah. Embun pagi menari di ujung daun, menyentuh hati yang selalu merindu. Angin berbisik lirih penuh harap, membawa damai di sela kata. Sambori menyambut kesejukan di atas awan, membuat mata terpejam dalam kabut nan indah. Sejuk pun merambat perlahan ke dada. Saat memandang rimbun hijau yang menenteramkan jiwa. Cahaya mentari peluk dada ini, menghangatkan jiwa penuh arti. Burung pun berkicau lirih dan merdu. Simfoni alam tak pernah semu. Oh Sambori, kau mutiara nan abadi, bersinar terang dalam kalbu ini. Permata di atas awan yang tinggi, tempat pulang, tempat hati bersemi. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Adinda Hasnida dari SMK Negeri 1 Bolo. Kita lanjut ke peserta terakhir di kategori busi SMK, SMA, SMK, dan MAN. Oke, peserta terakhir, peserta ke-9, yaitu Miratul Mukminin dari SMA Negeri 1 Lambu. Kepadanya dipersilakan.
Rimpu, anggun di bumi Danam Bojo. Di tanah Danam Bojo yang tua, angin menulis syair di dahan cemara. Laut membuka kitab biru tak berbatas, perahu balik melintas, menyandungkan ayat, menyalakan rasa, menyulut jiwa, menuntun makna. Dari bui sejarah lahirlah Rimpu, menyelimuti bulan yang tersipu. Di balik awan mendung cahayanya menetes, di serambi-serambi kampung. Benangnya zikir, jarumnya takbir, menjahit langit ke bumi yang agung. Hujan doa pun luruh di tiap helaian, di tiap lembaran sarung. Wahai Rimpu, bukan sekedar kain, engkau sungai suci yang tak pernah kering. Engkau pun teduh kota bergeming, rahasiamu menuntun langkah pulang ke pangkuan adat yang takkan pernah hilang. Rimpu, bukan sekedar busana, engkau risalah indah tanpa suara, menyitrakan citra setia wanita Bima yang menjaga marwah, menjaga iman, menyulam adat dalam kesederhanaan. Di lorong-lorong kampung tua, perempuan Bima melangkah anggun dengan musyaf di tangan kanannya. Kepalanya tertunduk, tubuhnya tertutup, namun matanya bercahaya bagai kenanga mekar di senja, bagai embun bersembunyi saat fajar tiba. Wajah nan teduh, hati yang menyejukkan, menyalakan santun, mengukir sopan pada lembar waktu yang tak terhapuskan. Rimpu bukan paksaan, bukan beban, ia cinta yang tumbuh di ladang iman. Antara bumi dan langit bersua, antara adat dan wahyu berpadu suara. Biarlah namamu abadi dilantunkan, wahai Rimpu, jembatan cahaya zaman, doa yang tak pernah selesai, warisan yang takkan usai seperti ombak setia menyapa pantai. Rimpu Bima, Danam Bojo tercinta, selamanya hidup, selamanya bermakna. Oke, beri temukan yang meriah untuk Adinda Miratun Mukmini dari SMA Negeri 1 Lambu. Bapak Ibu sekalian, di kategori puisi pada SMA udah selesai, maka kita akan lanjut ke Kapatu Cambe. Ya, Kapatu Cambe ini ada hanya satu peserta, yaitu kita panggil Ananda Ardan dan Varianti dari SMK Islam Terpadu Ulil Abab. Kepadanya dipersilakan. Hadra Muhammad apa betul? Baik, sama deh. Ay, kamu coba, tidur, cut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setape coreta ita dong caru patano dari sebkaite ulil albab newak patu duadu cua tepata. May takapatu cambe, pay cua sa camba, cua kagaga eli kani gahi maalu. Oh aban cawai Iyo tamannya. rojoro setape lua kaidu lemai kain caron tuba. Ndai ku menggahi, ndai mu meringa. Ake ku eli malu, rawati loa ku eli. Kedenina ria mencawai, surah ain mencewi. Lampa-lampa ile papa, aina nefa nentelopi, aina botong gahi ram botong ngaha. Sekolah katahom pamannya. Luar makento wati nangis kontu. Pana kalanan liro sarung bukuna loro, mencokiro mo diraka siwe pune ngomi matao ruku. Jaga rasandaka, pai damai kendeko na, aina boto talai labu mui pana sekolah. Lenggori opu sekolah, ampo mu abongi 100 kilo. Dona sape dilapar sapa, mendakero mo ke siwe, mataloa di siwi. Rai kari di wahamoti lariti, aina dari mone bune kicumina, gaira eli tiaran di loa nenti. Maira lenga, aina jualanga, bukaringa elimu dilo kay tanao, katao, mune toro tambora menair tambira. O amania, oi di umoron di loa kay mori, tanao pukaroa, lo aru loa saraa. Doro sangya, lampa kay domangau, doro dindi, lao kay labat dinda. Yo taman cawai, mencewi macie, kutanao karoa, lo dubate saraa. Lao katembaromba, lo akay murombo. Lao pu akalambu, lo akay mulamba. Wa usita nao, ay nanefasanay. Karawi sa morim, wa kay sa matem. Wag ko patu, lo adu, cua tapata. Wa usipata, loar hau kay piti. Sentapen coreta, sendete pa tinggai di coro, Wara si macara, tajua kangapun core. tacua ka ngampun core, lo adu, datuha kay mancoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penampilan yang sangat luar biasa yang diperlihatkan atau yang dipertontonkan oleh siswa-siswi terbaik yang ada di SMK Islam Terpadu Ulil Albab. Baik, kita lanjut ke kategori pidato SMP dan SMA. Kita masuk pertama di kategori SMP, yaitu peserta pertama ada Ananda Raihan Jahira dari SMP Negeri 1 Sape. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahorma rorami cibamada sara anaba para ibu mata kimbe nilai. Rahorma rorami cibamada sara anawiki mamai tanda ragadee.
Rosara ana linga masama batu tadi lomba padato bersama bunga di HAD. Roy rawadi daita gaduku akar rumah Allah subhanahu wa ta'ala mencewi dese rampasa. Mawa upoda jara mawa upoda jarambeina daita sara atau serumbura warambeina paja. Basu pun dedena lo adu eda angin daita arahi diake. Watini fawali jabandaita gaduku Roy rawadi rasalamana rudo raka eseran pasa bandaita ededu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawa upoda jarawa andaita tampu aibu wakatu marindi santuda sampai rongga daita arahi di matarwa bunera iu bandaita ake. Ade waktu mapajara di kaya ade ake Mada Raihanah Zahirah Rangga Duba SMP Negeri 1 Sape di Makarongga Padato mengganto anilabo cerita Mantoi Rasam Pojo Nedini kai Mada kai warana Padato ake dai tasara ana wekira kamena aora onena labo sungara lo ngama bauru umuri rabokon dai tasana inai. Bapak, Ibu, hadirin sekalian. Legenda Bojo merupakan cerita rakyat yang berasal dari daerah Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Cerita-cerita ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dan menggambarkan kisah yang syarat dengan nilai budaya, moral, dan kepercayaan masyarakat setempat. Cerita ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengajarkan kepada generasi muda tentang sejarah dan tradisi leluhur mereka. Bapak Ibu hadirin sekalian, legenda Bojo memiliki ciri khas yang membedakannya dengan cerita rakyat lain. Latar belakang sejarah dan budaya. Cerita-cerita ini biasanya menggambarkan tentang kehidupan masyarakat Bima di zaman dulu, termasuk tata cara hidup, adat istiadat, dan sistem kepercayaan seperti legenda Gunung Tambora. Kemudian, ciri khas yang lainnya adalah tokoh-tokoh lokal. Banyak legenda Bojo yang mengisahkan tentang tokoh-tokoh lokal yang memiliki sifat kepahlawanan atau kebijaksanaan yang dihormati oleh masyarakat. Seperti legenda sang pahlawan Langgahi Rasa Paju, kisah Ompula Luweki, Lambila sang penakluk, dan kisah heroik Mpoa sang paraja. Dan yang terakhir, nilai-nilai moral. Setiap cerita biasanya mengandung pesan moral atau pelajaran penting yang ingin disampaikan kepada pendengarnya. Seperti Takbe Bangkolo, Telaga Anofari, Temba Romba, dan lain-lain. Bapak Ibu hadirin sekalian, legenda Bojo tentunya tidak hanya menyajikan atau menampilkan kehidupan masyarakat zaman dulu. Hal besar yang juga sangat penting adalah makna atau manfaat yang bisa didapatkan oleh generasi muda, terutama bagi kita yang masih usia sekolah. Hal ini juga sangat penting karena selain menambah wawasan terkait peradaban daerah Bima, kita juga akan mendapatkan poin-poin penting. Di antaranya, 1. Pendidikan. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan dan moral sosial kepada generasi muda. 2. Pelestarian budaya. Mempertahankan dan melestarikan kebudayaan lokal. 3. Identitas sosial. Menjadi bagian dari identitas masyarakat Bima yang memperkuat rasa kebersamaan dan kebanggaan terhadap warisan leluhur. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, legenda Bojo merupakan bagian penting dari kekayaan kebudayaan Indonesia yang patut dilestarikan dan dihargai. Dengan memahami dan mengapresiasi cerita-cerita ini, kita dapat lebih mengenal tentang keragaman dan kebudayaan Nusantara. Selain itu juga, kita dapat mengetahui tentang asal-usul dan sejarah. Legenda Bojo memberikan wawasan tentang sejarah dan asal-usul masyarakat Bima. Dengan mempelajarinya, kita dapat mengetahui bagaimana tradisi dan kebudayaan setempat terbentuk, dan juga pemberian penghargaan terhadap kebudayaan lokal.
Melalui legenda ini, kita belajar untuk menghargai dan merayakan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ini membantu dalam membangun rasa toleransi dan saling menghargai antara budaya. Ladies and gentlemen, the legend of Bojo can also provide positive things, including learning moral values. Like many other legends, the legend of Bojo also often contains moral message that can be applied in everyday life. For example, the values of courage, honesty, and sincerity. It also serves as character building. By understanding and reflecting on the value contained in the legend, we can form better character and improve our quality of life. The legend of Bojo also often contains moral message that can be applied in everyday life. For example, the values of courage, honesty, and sincerity. It also serves as character building. By understanding and reflecting on the values contained in the legend, we can form better character and improve our quality of life. The stories in the legend can be a superb preservation of the legend cultural life. It also serves us connect with the local community. By studying this legend, we can more easily connect with the Bima people and gain a deeper connect with their social and cultural life. Knowing the stories and value in the legend can be encouraged to support the preservation of cultural life. But through participation in cultural events and by sharing this knowledge with others. الجمهور الذي أحترمه كختام لهذا خطابي عني أقول شكرا لك أعلى اهتمامي نعمل قلته يمكن أن يوفر فوائض والإلهام لنا جميعا لدينا جميعا ثورا مهمة في حفاظي على صناديق بوجو والحفاظ عليها أحدها من خلال جرائع الصراط بوجو دائما في حياتي يومية مرة أخرى شكرا لك أعلى دعمكم واهتمامك نؤمل أن أقمى دائما بالسياد والقوات لتحقيق هدف مشترك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Raihanan Jahirah dari SMP Negeri 1 Sape. Ya, agak ngantuk ya. Oke, kita melanjutkan pidato di tingkat SMA SMK. Peserta pertama yaitu Ananda Muhammad Febrianza dari SMA Negeri 1 Sape. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita tundukkan kepala seraya memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan itu, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi penerima wahyu, sumber ilmu pengetahuan untuk membuka cakrawala berpikir bagi umat manusia. Dewan juri dan hadirin semuanya yang saya hormati. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MC dan Dewan Juri dan hadirin semuanya yang telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di hadapan Anda semuanya. Ina ro'ama, sae ro'ari, cina ro'angi, sama-sama desi rantasa. Waraku judul padato dekarongga balamada kaso, ade ainain ake ededu. Peran pemuda dalam menjaga warisan budaya Bima. Mbojo atau yang dikenal sebagai Bima adalah sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan kebudayaan. Kebudayaan Bojo berpusat pada masyarakat di timur Pulau Sumbawa yang dibentuk oleh kerajaan Bima yang kemudian menjadi Kesultanan Bima pada abad ke-17 dan ditandai dengan masuknya Islam yang sangat memengaruhi adat dan tradisi lokal. Kebudayaan Bojo juga sangat kaya dan beragam, tarian, musik, dan seni tradisional. Bojo masih dilestarikan hingga hari ini. Kebudayaan ini tercermin dalam bahasa Bojo, seperti kegiatan musyawarah atau bolo rasa, tradisi tenun tembeng goli atau muna romana, pakaian adat rimpu, nilai-nilai solidaritas dan gotong royong, upacara adat pernikahan atau peta kepanca, serta upacara kehamilan atau kiri loko. Ladies and gentlemen, today we can see the result of the Bima people's tireless effort to preserve our cultural heritage, traditional dance, music, and are continuing to thrive, reflecting the community's dedication. However, Bojo's history is also marked by the challenges and transformation of this modern era. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fima yali ba'du tahaddiyat allati qad tuwajih بحفظ على الثقافة التقليدية وتجعل جيل الشباب أقل اهتماما بالتقليد. وحيد يعني تعذير العوملة أن المعلومات والثقة الأجنبية التقليدية وتجعل جيل الشباب أقل اهتماما بالتقليد. إثنان يحدث تحديث والتغير الاجتماعي كبيرة في مختلف جوانب الحياة المجتمعية بما في ذلك القيام والهياكل المجتمعية وتكنولوجية. Ina ro'ama, sae ro'ari, cina ro'ani, sama-sama desi rantasa. Delwakai losa akan masalah rapehe balamada kaso ake ededu. Nawan cukup pentina diruban daita sebagai sampela mawara aradanam Bojo. Takasama weki luar pu jaga sejarah dan tradisi budaya Bojo. Ake kuncai nama taho de kerongga balamada kaso ededu. Delwa karawi bandaita sebagai sampela Bojo ededu. Tangguda kasamaku rasa meci raca uta ke tradisi budaya Bojo. Deluakai bandaita ai puto iwau dengan cara tawa akasamaku tradisi budaya Bojo atau lampar rawir karawi batu dowo dewa rasa dia tanah kai badam betoi dewa sekolah naluarku imbar rabatu naluar kawara sampai sana enak Bune sintikan daita diweki sampai Bojo harus bangga ade warkai botona tradisi ro budaya Bojo ai pu zaman wairo ompun daita dan bui pura karawi pandaita dewa kampo raporo sampai ainain ake. Bapak, Ibu, Dewan Juri dan hadirin semuanya rahimakumullah. Solusi selanjutnya dalam upaya menjaga kelestarian teknologi untuk mengemas dalam bentuk konten yang menarik dan membagikannya melalui media sosial.
Hal ini dapat mendukung kegiatan tradisi budaya Mbojo. Yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah teknologi untuk mengemas tradisi dalam bentuk pas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak lupa partisipasi masyarakat dalam bentuk kegiatan tradisi budaya Mbojo. Semisalnya kita itu ada di dalam bahasa Mbojo dalam bentuk lau sekolah di rubah dan betoi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terakhir dari saya, marilah kita sama-sama saling merangkul untuk menjaga dan mempertahankan tradisi budaya Mbojo dengan selalu mendukung kegiatan kebudayaan baik yang dilakukan oleh masyarakat di Kampo Raporo maupun kegiatan festival dan tradisi budaya. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Thank you for attention. Mai takasama weki dirupa dalam Mbojo maraso. Wallahul mutasa'anu ila ahsan al-hal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Febriansah dari SMA Negeri 1 Sape atas pidatonya. Baik, kita akan masuk ke peserta kedua. Peserta kedua ini dari Ananda Nur Aisyah dari SMK Islam Terpadu Ulil Albab. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa binikmatihi tajril ahdas wal mustajidat. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa naskuruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Saramba-ramba mayrandaita kawaramena sarumbu kasamada daido kaso. Sarumbu alur kedak di bandaina rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tarentara peheku koneda edawe atapahuna. Rentara peheku mune ranggahi rasake. Mune sintika maina samenana rahmat. Sanai-nai tarakamena karunia. Samenana weki dai saudu. The honorable panel of judge, the honorable teachers, my beloved friends, and all the participants present and evening events. Bima is a land filled with a rich heritage, including the historical legacy of the Sultan, the culture Bima, the culture of the Rimpu, and life of a generation has exposed as good light and is practiced in the life of the Bima tribe, named the culture teachings of Maja Labodahu. Ada kesempatan ake lemada kaso Nur Aisyah sekolah kaimada ta SMK IT Ulil Albab manee nuntura karongga padato ederu takarawi raka pahom baliku filsafah dan Mbojo Maja Labodahu. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati,
Lewat acara Geopark Dorowoni ini, saya mengingatkan kembali kepada seluruh hadirin yang sempat hadir pada acara yang meriah ini, bahwa identitas kehidupan suku Bima memiliki aturan dan pedoman hidup agar terciptanya kehidupan yang damai. Warisan budaya Maja Lakbodahu adalah warisan leluhur yang faktanya sekarang sudah semakin punah. Sebagai generasi, kita disuruh mengamalkan pedoman hidup budaya seperti budaya Maja di tengah kehidupan bersosial dan budaya Dahu terhadap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma dan adat. Dewan Juri Rosa Menarweki Matese Rontasa. The daily reality we hear and see in cyberspace, but even in the real world, is that the Bima generation is increasingly corrupt. Our current generation has been exposed to so much bad behavior that they no longer remember the teachings for our daily life. The cultural teachings of Maja Lakbodahu are passed down as guideline for our daily life. The current modernization has exposed us living in this era to the influence of Western lifestyle. Young men and women are passed down. Bima women now dare to dress sexily. Young men are involved in gambling and alcohol, becoming drug addicts and evening events. Young men are impersonate women for the sake giving, not to mention men impersonate women simply for the sake of giving gift. Dewan Juri dan para hadirin yang saya hormati, fi kidami al-fasadi al-mustasri aladi sarahnahu sabiqan da'awna tati'wa nadhur bi falsafati hayati kabilatina al-bima ala wahiya taqafatu al-khajal wa al-khawf la'alla hada yakunu mufidan lil-jilil al-kadimi minna al-ummah al-mudakhiran iyana bi al-khajal wal al-khawf kaqaswatin litadakhuri Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur al-rahim alladhi yaqbalu al-taubah. Dewan Juri dan para hadirin yang saya hormati, that's all I can say. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mangge moro, mangge maci. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aman ya. Oke. Ini dia peserta terakhir, peserta penutup acara kita pada malam hari ini. Kita langsung saja memanggilnya, peserta terakhir kita, yaitu Ananda Nur Azizah dari SMK Negeri 1 Lambu. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lamadakaso rakade serontasa lamadakaso samainana dewan juri lamadakaso makade serontasa guru-guru lamadakaso samainana lenga lamadakaso rame ciro banggakai bamada. Mada Lanur Aziza dari SMK Negeri 1 Lambu sawatipu mada karongga pidato aketa mada kaso mare cencore itadoho kaso tasamarenta syukur ade mamaha kuasa labo manenti alam labo isina mawa upoda beindai tatenggoro wale semanga labo rahmana ndak dikain dai saraana kak boroweki hidi masa rantasa ake labo beina wati waramakuran di sarun corendaita sawau baete solawat labo salam donggombe bandaita made serantasa nabi mamulia labo nabi cumpukaina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawau poda jawa ara otondaita aden cai marindin caki di mairaka kai bandaitan cai matarwara rombo aden cai mencara di lau kaita aden cai mencihi ade dau zahiliyah manefaruma di mairaka kai agama Islam. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan yang baik kepada saya untuk menyampaikan pidato di hadapan para hadirin yang berjudul Budaya Rimpu sebagai Eksistensi Perempuan Islam di Tanah Bima. Hadirin yang saya hormati, Bima memiliki kekayaan budaya yang masih dilestarikan oleh rakyat Bima di tanah leluhur Bima sampai sekarang. Salah satunya yang disebut budaya Rimpu. Rimpu adalah praktik budaya dan gaya pakaian tradisional Bima untuk para wanita di Bima, yang mana memakai sarung dengan melingkarkannya pada kepala, yang terlihat hanya wajah pemakainya dengan menggunakan sarung. Kebudayaan Rimpu yang merupakan salah satu hasil kebudayaan masyarakat Bima. Umumnya, kaum perempuan memakai rimpu untuk menutup auratnya, sebagaimana ajaran Islam mengajarkan bahwa setiap kaum perempuan yang sudah akil balik harus menutup auratnya di hadapan orang yang bukan muhrimnya. Dalam masyarakat Bima diwujudkan dengan memakai sarimpu sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budaya rimpu dikenal sejak Islam masuk di tanah Bima yang dibawa oleh para pemuka agama dari Makassar. Budaya rimpu merupakan hasil dari kebudayaan atau kebiasaan para perempuan Bima. Budaya rimpu ini telah ada sejak Kesultanan dan Kerajaan Islam berdiri di tanah Bima. Budaya rimpu sejalan dengan atmosfer dari kehidupan orang-orang Bima yang Islami dan taat akan peraturan Islam. Ladies and gentlemen, in Bima, rimpu has two types, namely rimpu biasa and rimpu pida. Rimpu biasa is using a tembenggoli serong to cover the head and part of the body, or only the face is visible. Meanwhile, rimpu pida means wearing a sarong to cover the head and face to the part of the body, which only the eyes and nose are visible. Rimpu biasa is divided into two types, namely rimpu colo and rimpu cili. Meanwhile, rimpu pida is divided into three types, namely rimpu colo, rimpu cili, and rimpu cala. Rimpu is part of local culture combined with Islamic values, which functions as a symbol of modesty, elegance, and protection of women's private parts. However, as the developments of times and globalization which destroy Bimani's original culture, so the culture of rimpu is increasingly fading. Ironically, more and more Bimanese girls are not familiar with their customs, especially rimpu culture. This situation is very worrying because of customs and culture are the characteristic of a tribe. And rimpu is the unique culture of Bimanese, which is priceless. Therefore, looking at the condition, the Bima government is taking various efforts to preserve the culture of rimpu, such as hold a cultural parade that participate the whole Bima people. Ayyuhal hudurul kiram,
بعد هذه البيانات فإني أدعو جميع الجهات إلى التعاون على إحياء ثقافة رمبو، فهي ليست فقط هوية دينية بل هي أيضا مزج بين الثقافة المحلية والطابع الإسلامي، وهي في الوقت نفسه درع يحمي المرأة في تعاملها مع الرجال. أيها السادة والسيدات محترمون، هذا ما تيسر لي في هذه الخطبة المختصرة، فإن أصبت فمن الله تعالى وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan berakhirnya pidato terakhir yang disampaikan oleh Adinda Nur Azizah dari SMK Negeri 1 Lambu, maka berakhirlah sudah acara kita pada malam hari ini. Dan kami informasikan untuk seluruh pembimbing dari seluruh peserta baik di kategori puisi, pidato, dan kepatu cambe, untuk informasi pengumuman hadiahnya atau pengumuman para juara, kami akan menyampaikan lewat WA grup karena memang mengingat waktu. Karena memang mengingat waktu yang tidak sesuai, maka kami mohon maaf apabila tidak bisa langsung memberikan informasi untuk para juara-juara kita di seluruh kategori, dan kami akan bertanggung jawab atas apa yang kami sampaikan nanti di dalam grup peserta. Apapun keputusan nanti itu adalah hak mutlak yang disampaikan oleh para juri-juri kita yang terhormat yang ada di depan kita. Kami panitia penyelenggara Festival Geopark dan Best Federation Biomentara mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto,